Bagaimana meningkatkan Law of Attraction atau LOA untuk meningkatkan karir dan income karyawan. Anda tentu pernah mendengar kisah tentang Aladin dengan lampu ajaibnya. Ini adalah satu cerita lama, satu dongeng lama yang waktu kita masih kecil itu rasanya wah banget ya, rasanya satu miracle, satu keajaiban. Nah, ketika Aladin memegang lampu ajaibnya, kemudian lampu ajaib itu digosok, tidak lama kemudian keluar jin. Ya, jin ini mengatakan bahwa terima kasih Aladin sudah membebaskan saya, akhirnya keluar dari rumah lampu ini. Sekarang saya akan kabulkan 3 permintaan Anda. Silakan sebutkan Aladin permintaan apa saja. Nah, kemudian Aladin memberikan 3 permintaan itu, ya. Nah, kemudian singkat cerita dikabulkan. Apa yang menjadi permintaan Aladin dikabulkan menjadi kenyataan oleh si jin ini. Nah, sebenarnya ini kita bisa analogikan kisah lampu Aladin ini dengan sehari-hari yang kita alami bersama dengan alam semesta. Aladin adalah diri kita, diri saya, diri Anda. Kita setiap manusia di sini sebagai Aladin. Lampu ajaib itu identik dengan pikiran. Apa yang kita pikirkan, itu adalah lampu ajaib kita. Dan jin adalah alam semesta atau sesuatu kekuatan tidak kasat mata, Tuhan, alam semesta yang maha kuasa, yang tidak terlihat, tapi yang memiliki pengaruh sangat besar. Inti dari kisah ini adalah kita bisa meminta apapun yang kita inginkan. Itu bisa diberikan kepada kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh untuk memintanya, kemudian kita percaya kita bisa mendapatkannya, dan kita bisa membayangkan bahwa itu sebenarnya kita sudah miliki. Nah, dengan ketiga prinsip ini, kita bisa terapkan sebenarnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Di suatu situasi yang seperti saat ini, banyak sekali di antara kita yang terpukul. Betul ya, mungkin di antara Anda yang lagi nonton video ini juga merasa terpukul. Ya, Anda tidak sendiri gitu. Ya, Anda tidak sendiri. Banyak di antara kita mengalami hal yang sama, khususnya karyawan yang tadinya sudah enak-enak kerja, tiba-tiba dirumahkan, ya, atau gajinya dipotong karena shift-nya berkurang, atau bahkan dipecat, ya, tiba-tiba nggak ada penghasilan sama sekali gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentunya memberikan satu pukulan kepada ya yang mengalaminya. Sebenarnya ini bisa diantipasi, ya, bisa diantipasi. Kalau kita lihat karyawan itu punya masalah yang dari tahun ke tahun sebenarnya itu aja masalahnya. Nah, siapa yang bisa menuliskan masalah karyawan itu apa? Coba tuliskan di sini. Untuk Anda yang sudah hadir, silahkan tuliskan apa sih yang menjadi masalah karyawan. Ya, nah yang menjadi masalah adalah kalau nggak uang, ya waktu. Betul nggak? Oke, selamat sore, Endang Suwarni. Oke, betul ya, masalah karyawan itu uang atau waktu. Nggak ada uang atau nggak ada waktu. Nah, terus kalau misalnya karyawan itu berpikiran nggak ada uang, nggak ada waktu, maka yang dia alami selamanya akan begitu. Lalu bagaimana dong kalau kenyataannya seperti itu, lalu kita mau rubah supaya nasib karyawan itu bisa menjadi lebih baik? Kita bisa mengakalinya dengan pakai analogi kisah tadi, ya, dengan menggunakan hukum LOA, Law of Attraction, atau hukum tarik-menarik. Karyawan yang mengeluh nggak punya waktu, maka ketika dia ngomong nggak punya waktu, itu adalah permintaan. Permintaan kepada siapa? Permintaan kepada yang mendengar, yaitu dalam hal ini alam semesta. Makanya kalau karyawan merasa dirinya nggak punya waktu dan dia mengucapkan terus, saya nggak ada waktu, aduh saya sibuk sekali, saya nggak kebagi waktu rasanya nggak pernah cukup. Nah, itu yang akan dia terima. Setiap harinya ada aja yang membuat dia sibuk. Jadi kalau kita berpikiran sebagai karyawan nggak punya waktu, maka kita sebaiknya rubah pikiran itu dengan cara merubah dari kata-katanya dulu. Bukan kita nggak punya waktu. Kita harus bayangkan, kita selalu diberikan waktu yang cukup. Semua orang
baik orang sibuk, baik orang nganggur, diberikan waktu yang sama, 24 jam setiap harinya. Tinggal bagaimana kita mengisi waktu kita, sehingga benar-benar efektif, benar-benar produktif. Jadi alih-alih kita berpikir nggak punya waktu, kita berpikir, wah selalu ada cukup waktu untuk saya melakukan sesuatu. Jadi caranya itu langsung kita switch, langsung kita robah gitu. Ya, kalau Anda berpikiran selalu ada waktu, maka yang terjadi adalah ketika kita melakukan sesuatu, oh masih ada waktu, selalu ada waktu untuk kita bisa melakukan sesuatu. Atau Anda bisa berpikiran, saya selalu punya waktu yang cukup untuk melakukan apa yang menjadi agenda saya misalnya. Nah, kalau kita berangkatnya dari situ, maka selalu akan ada cukup waktu. Ya. Saya kasih contoh lagi, misalnya Anda lagi menunggu meeting di kantor misalnya, menunggu orang datang, menunggu klien datang, menunggu prospek datang, atau menunggu anak sekolah, ngantar anak sekolah ya, atau menunggu di bandara, whatever. Pokoknya Anda lagi menunggu. Caranya Anda memanfaatkan waktu adalah dengan apa? Misalnya, Anda bisa bawa kemana-mana tuh satu buku bagus, sehingga ketika ada waktu senggang, walaupun 5 menit, ya 10 menit, Anda bisa baca itu. Nah, itu Anda akan mengisi waktu Anda dengan sangat-sangat efektif. Atau Anda siapkan aja earphone, ya, misalnya Anda taruh rekaman audio untuk belajar misalnya tutorial mengenai internet, mengenai pengembangan diri, apapun yang bisa Anda rekam sebagai audio dan disimpan di handphone Anda bisa belajar dari situ. Atau bahkan di saat-saat waktu yang sedikit, Anda bisa membayangkan apa yang Anda inginkan tercapai hari itu sudah tercapai. Kalau Anda menarik hal-hal seperti itu, maka yang belum kejadian pun akan segera terjadi karena Anda sudah menariknya lebih dulu. Nah, ini butuh latihan, butuh praktis ya. Mungkin Anda waktu mendengarkan pertama kali hal ini bingung gitu. Masa iya sih? Apa iya sih? Apa benar sih? Nah, Anda bisa lakukan, Anda coba praktekkan, karena saya sudah melakukannya dan beberapa kali saya mendapatkan hasil yang di luar dugaan gitu. Gara-gara saya merubah pikiran. Itu doang, gara-gara awalnya merubah pikiran, ya itu. Nah, hari ini saya akan sharingkan kepada Anda, khusus yang nonton video ini, ada 3 step untuk Anda bisa mendapatkan atau meningkatkan apa yang menjadi keinginan Anda, mau meningkatkan karir, mau meningkatkan income, ya, khususnya Anda sebagai karyawan. Nah, Anda bisa gunakan strategi ini. Oke, strateginya apa? Anda boleh siapkan catatan untuk menulis ya. Yang pertama, ketika Anda bangun tidur, baru melek, ya, ciptakan dulu hari Anda. Itu yang pertama kali, sebelum Anda ngapa-ngapain, Anda mau ngapain nih? Ya, ciptakan dulu hari Anda. Jadi Anda mulai bayangkan. Misalnya Anda lagi dalam perjalanan dinas, ya misalnya hari itu Anda ditugaskan keluar kota misalnya sebagai karyawan ya, ngurusin proyek di luar kota. Anda bisa bayangkan, hari itu saya akan mengalami satu perjalanan yang menyenangkan. Saya akan ketemu klien yang bagus, saya akan mendapatkan perjalanan yang menyenangkan. Flight saya juga aman-aman aja, saya selalu dalam keadaan sehat dan bugar. Jadi apa yang Anda inginkan, Anda bayangkan dulu. Anda bayangkan satu perjalanan yang asik gitu. Nah, ketika Anda merasakan atau membayangkan hal-hal seperti itu, maka alam semesta akan mengirimkan unsur-unsur, daya-daya yang mengatur segalanya untuk menciptakan satu perjalanan yang menyenangkan untuk Anda. Sebaliknya, kalau misalnya begitu bangun tidur, Anda tergesa-gesa nih, terburu-buru. Aduh, saya belum ini, belum itu. Hari ini meeting lagi, belum siapin bahannya dan sebagainya. Tergesa-gesa, terburu-buru. Maka, ketika Anda punya perasaan itu, Anda akan menarik segala sesuatu hal yang menyebabkan Anda terburu-buru. Selalu in rush gitu, selalu maunya cepet-cepet, tapi nanti bikin kesalahan di sini, jatuhlah barangnya di sini dan sebagainya. Jadi akhirnya acak-acakan semuanya. Itu karena Anda terburu-buru. Ya. Nah, jadi benang merahnya di sini adalah dengan menciptakan hari Anda lebih dulu, Anda maunya seperti apa? Anda bayangkan dulu nih, saya maunya perjalanan dari hari saya hari ini adalah ini.
Anda bayangkan, hari ini mau terjadi apa nih? Anda bayangkan dulu, Anda rasakan, dan Anda pikirkan seolah-olah itu sudah tercapai. Bagaimana happy-nya Anda di akhir hari ketika semuanya tercapai. Karena dengan memikirkan peristiwa yang Anda inginkan, itu maka Anda akan menciptakan hidup Anda dengan sangat sengaja. Jadi yang pertama tadi, ciptakan hari Anda lebih dulu. Oke, sekarang step yang berikutnya adalah kita harus sadar bahwa semesta itu nggak butuh waktu untuk mewujudkan apapun yang Anda inginkan. Bisa terjadi secara tiba-tiba, bisa terjadi nanti besok, bisa terjadi lusa, bisa terjadi tahun depan. Semesta itu nggak membutuhkan waktu. Selama keinginan kita sangat-sangat kuat dan terfokus, itu bisa mewujud lebih cepat dari yang kita bayangkan. Misalnya, Anda pengen banget nih bisa gaji 50 juta misalnya, ya, bisa gaji 50 juta per bulannya. Dengan Anda mengharapkan kenaikan gaji, saya mau naik 1 juta misalnya per bulannya. 1 juta dengan 50 juta, ini kan bedanya jauh. Tapi alam semesta nggak melihat bahwa itu butuh waktu lama untuk mencapai seperti itu. Kalau misalnya Anda fokus, kemudian melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, ya, jujur, lalu kemudian Anda juga mengupgrade skill terus, mengupgrade diri terus, sehingga akhirnya pada satu saat, pada satu titik, Anda akan ketemu dengan orang yang merasa, wah, kalau Anda direkrut ini, Anda akan menjadi andalan perusahaan dia misalnya. Langsung Anda direkrut, Anda di-hire, misalnya oleh company lain, diberikan gaji misalnya 3 kali lipat, 5 kali lipat. Kita nggak pernah tahu jalan itu datangnya dari mana. Selama kita punya keinginan yang kuat dan keyakinan yang kuat, dan kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita untuk mewujudkannya, nah kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Ya, jadi semesta itu nggak butuh waktu. Dan yang ketiga adalah selalu mulai dengan hal-hal yang kecil. Nah, saya kasih contoh. Saya masih ingat dulu waktu saya masih jadi karyawan. Waktu itu saya ditugaskan ke proyek demi proyek, ya. Jadi saya bawa kendaraan sendiri, saya bawa mobil. Nah, setiap kali saya nyampe ke gedung untuk parkir, mau di mall kayak proyeknya mau di perkantoran, mau posisinya di basement, di lantai atas dan sebagainya, itu saya selalu membayangkan ketika menuju ke tempat parkir, apa yang ada di pikiran saya. Saya berpikir seperti ini, there always be a park for me near the door. Saya selalu berpikiran, selalu ada satu slot parkir untuk saya yang dekat dengan pintu masuk. Nah, 80% yang saya alami, itu saya selalu ketemu ada aja, walaupun kelihatannya nih, waduh parkirnya penuh ya, penuh semua nih. Tapi selalu ada aja satu slot kosong. Nanti di antara mobil dengan mobil itu nggak kelihatan gitu ya. Tapi ada satu slot kosong untuk saya. Ketika saya turn, saya muter, ketemu. Itu sudah saya lakukan hampir setiap kali ketika saya mau parkir. Nah, jadi mulailah dengan hal-hal yang kecil gitu. Nggak usah berpikiran, wah saya harus bikin plan dulu yang besar. Dari hal-hal yang sehari-hari aja, kita bisa mengundang kebaikan demi kebaikan itu datang lebih cepat kepada kita. Nah, Anda bisa praktekkan, ya, Anda bisa mulai praktekkan dari sekarang. Ini kita namanya memanfaatkan satu kekuatan tidak kasat mata, satu kekuatan alam untuk bisa meningkatkan apapun yang kita inginkan, baik karir, baik income. Nah, itu adalah sharing saya di hari ini. Semoga memberikan manfaat, pencerahan baru buat Anda. Intinya segala sesuatu mulai dari pikiran. Jadi kalau kita mau mengubah nasib kita, ya, mau mengubah hari-hari kita menjadi lebih baik, mau mengubah rezeki kita. Nah, kita semua mulai dari sini, mulai dari pikiran. Pikirkan selalu apa yang kita inginkan. Jangan sebaliknya. Kebanyakan orang yang mengeluh itu karena merasa nasib buruk itu menimpa terus. Sekali orang itu berpikiran bahwa kenapa saya nasibnya buruk terus, maka itu yang dia undang. Tapi ketika kita memutus rantai itu dengan mengatakan bahwa oke, sebentar lagi atau sekarang sedang menuju ke sini keajaiban buat saya. Saya akan mendapatkan kenaikan karir 1 bulan lagi atau kenaikan gaji 10 hari lagi. Jadi kalau kita keinginannya kuat,
maka itu yang akan menarik ke dalam kita, ya. Oke, nah itu aja, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan save atau bagikan ke teman-teman Anda, kerabat Anda, supaya lebih banyak orang yang terbantu, ya, terbantu terutama di kondisi seperti ini dengan cara mengendalikan dulu pikirannya. Kalau mau mengendalikan nasib kita harus mengendalikan pikiran kita dulu, karena segala sesuatunya berawal dari pikiran. Saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Bye.